Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatul Hidayah. Saya mahasiswa PBG LPTK UIN Salatiga. Saya akan membuat video pembelajaran materi bahasa Indonesia pada kelas 3. Saya membuat video pembelajaran pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Saya menggunakan metode PBL, Problem Basic Learning. Saya menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Berdoa dulu, silakan dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Karena kita sedang menuntut ilmu, kita berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berangkat sekolah pagi sampai sini jam 7, berarti kita tandanya disiplin. Disiplin itu untuk apa toh? Ya untuk kalian sendiri, untuk belajar membagi waktu. Oke, kita kemarin sudah mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran apa kemarin? Tentang apa pelajaran kemarin? Dongeng. Ada dongeng apa aja toh? Dongeng apa? Asal usul suatu tempat. Oke. Ini materi kita pada hari ini tentang bahasa Indonesia. Soal narasi. Tadi akan ditayangkan video narasi animasi dan membaca. Aku mau mengidentifikasi besar dan maupun besar dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Nih, saya ada soal dulu. Nomor 1, mengapa kita harus membiasakan membaca baik dari sumber buku atau sebagai sumber media elektronik? Kenapa kita harus membaca? Kenapa? Untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana kita dapat memperoleh sebuah pesan cerita baik dalam buku maupun dalam media audiovisual seperti video, ya dengan cara membaca. Kalau dalam visual atau audiovisual berupa video-video itu dengan menyimak baik menyimak cerita ataupun menyimak kehidupan sehari-hari seseorang. Oke. Terus apa hubungan sifat tokoh terhadap pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita? Apa kira-kira hubungannya? Gini, dalam sebuah cerita itu pasti ada tokoh. Tokoh itu apa? Peran utama bisa, atau peran atau seseorang yang ada dalam sebuah cerita. Pasti di situ sifat tokoh
sombong, ada sifat tokoh yang baik hati. Nah, di situ nanti bisa ditarik kesimpulan tentang pesan yang akan disampaikan. Misal pesannya dalam cerita ini ya, tahu nggak ini? Cerita apa ini? Si kancil. Coba gimana ceritanya si kancil itu? Intinya gimana toh? Si kancil itu yang mencuri timun. Itu padahal mencuri itu tidak boleh ya. Ada yang tahu lagi dalam ceritanya si kancil? Mas Ayo tahu? Gimana Mbak Nabila? Gimana ceritakan sebisanya saja. Gimana Mbak Nabila ceritanya? Si kancil ini anak, kan ada lagunya toh. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Itu lagunya. Lagi. Nah, ini tahu semua ya? Tahu. Ini apa ini? Ceritanya Upin Ipin itu gimana toh ceritanya? Upin Ipin itu hidup sama siapa toh? Opa sama siapa? Terus punya teman-teman yang siapa aja namanya di sini? Mimi di sini. Janji terus ini. Ceritanya ini mereka berteman, pagi sekolah, pulang sekolah, bermain. Setelah bermain biasanya apa mereka? Mengaji. Kalau musim puasa mereka buka puasa, setelah itu tarawih. Tahu ya dalam ceritanya ya? Oke. Terus cerita-cerita di atas itu, si kancil sama Upin Ipin itu merupakan teks narasi. Jadi apa itu teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Urutan waktu ya kayak tadi Upin Ipin mulai dengan bangun tidur pagi biasa, sekolah, pulang dia bermain, sore dia mengaji gitu. Yang bersifat fiksi atau bersifat imajinasi maupun non fiksi itu maksudnya bagaimana? Tidak nyata. Jadi cerita Upin Ipin itu tidak nyata. Si kancil pun ceritanya juga tidak nyata. Itu namanya teks narasi. Kita ulangi lagi ya. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa. Contohnya apa? Ada novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Jadi tujuannya apa teks narasi itu? Tujuan dan fungsi teks narasi untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Semisal kalian menyimak videonya Upin Ipin, suka nggak? Itu sebagai hiburan kalian tidak? Iya, renta. Jadi tahu ini tokohnya siapa, bagaimana alur ceritanya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teks narasi ini ada mengandung amanat. Apa itu amanat? Amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi setelah sampai menyimak videonya Upin Ipin atau melihat tayangannya Upin Ipin, sampai bisa mengambil amanat atau pesan yang disampaikan dari video Upin dan Ipin. Oke. Nah, sekarang kamu tahu kan apa itu cerita narasi? Apa tadi? Cerita narasi adalah, teks narasi adalah apa tadi teks narasi? Cerita suatu peristiwa. Teks yang berisi, tak ulang lagi, teks yang berisi suatu jenis teks yang mengisahkan suatu
garis 5. Ini namanya teks narasi berdasarkan kronologi dan itu tidak nyata. Ya, oke di sini. Ini tak bagi dulu ya kelompoknya. Oke, ini kelompok 1. Siap? Tak bagi tugas. Itu kelompok 2. Siap? Ini ketuanya Mbak Arsila, sama ketuanya Mas Rafid. Kelompok 3 Mas Ayu, kelompok 4 Mbak Nabila. Siap ya? Siap ya? Nah, oke, sudah saya bagikan ya. Ini tugas untuk kalian mengerjakan. Yang pertama, saya isi kelompok. Tadi kelompok berapa? Masih ingat ya? Oke, terus ditulis nama anggota kelompoknya. Siap? Terus nanti diisi sesuai dengan petunjuk di sini. Kira-kira judulnya cerita tadi apa? Terus siapa saja? Tokohnya? Di mana tempat cerita tersebut? Siap? Oke. Terus sampean tulis di sini. Di sini ada gambar-gambar tadi. Sudah ada namanya. Terus sampean tulis bagaimana sikap tokoh sesuai dengan tokohannya di sini, sesuai dengan namanya ya. Siap? Terus, nah, pesannya dari cerita itu apa? Siap ya? Nah, kita akan menyimak video. Siap ya? Video apa ini kira-kira? Besar belajar jualan. Kamu sama kasih
Sayang kali kalau cuma 3 buku. Tapi ya sudah, aku bilang. Wah, makasih banyak. Tahu, Cak. Nggak ada kembalian. Itu dulu cerita. Saya tadi pencet, bisa tidak bergerak dulu. Sakit jangan susah. Lalu saya ada uang 10.000 nggak? Bisa, nanti ada deh. Dunia susah. Nah, kebetulan saja Sita sama Abdul juga jalan ke Semua kembali belajar tadi memberikan kue cari aja ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kenapa sih, Ra? Kita harus meneladani sebagai agama Rasul. Amal, jujur, dan terpercaya. Pedagang emang harus kreatif, sesama pedagang kan harus saling bantu. Nah, karena kalian udah ngalamin sumber bermanfaat, ada lagi bersama makasih Kak, belum kasih Kak. Kalian bagaimana? Nanti kan dibagi gratis kan bisa rugi. Enggak lah, udah sama saya, kita akan bikin kita rugi. Kita kan jualan nggak cuma terbantu, tapi juga cari berkahnya. Kabel, kasih kabel. Ini masih ada yang kalau urusan kayu, aku kayu. Oke, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Coba bisa ya? Dan dulu kelompoknya. Oke, kerjakan pada awal nanti gantian tulisan itu ya. Oke, sudah bisa? Apa? Iya, nomor 3. Nih. Sudah? Bisa kelompok berapa tadi? 2. Oke. Di sini? Sudah? Bisa. Kalau tidak ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Bagaimana cara menulisnya bisa tanya ke guru ya. Oke, siap. Gimana tempatnya tadi? Di? Tempatnya orang berjualan gimana sih? Sudah bisa? Sudah? Bisa dong? Ya. Iya, sesuai dengan kata-katanya ini. Bisa, bisa ya? Bisa? Ditulis sepisahnya saja, tidak apa-apa, sepisahnya. Sebisanya, kerjakan sebisanya. Ya, sikapnya bagaimana? Sikapnya Anissa, bagaimana? Abdul, bagaimana? Sarah, bagaimana? Iya, di atasnya sini. Sesuai dengan namanya.
Bisa ya? Bisa? Saya? Sikapnya. Sudah? Semuanya sudah? Oke. Kita bahas ya. Yang pertama, apa judul cerita tersebut? Judulnya apa? Nusa dan Rara. Siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Siapa tokohnya? Ada Rara, ada Abdul, ada Syifa, ada Nusa. Terus di mana tempat dalam cerita tersebut? Di mana? Pasar boleh, everyday juga boleh, tergantung pemahaman kalian. Sudah, selanjutnya ini kasih lembar evaluasi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, jangan ini ditutup dulu. Oke, sendiri-sendiri ya. Dikasih nama, kelas, sama nomor absen. Ya, dikasih nama dulu, nama lengkap ya. Nama, gak apa-apa, nama penting juga gak apa-apa. Yang penting nama, nomor absen sama kelas. Kemudian menurut pendapatmu patutkah meniru sikap anak gembala? Iya. Tidak. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh mengikuti? Karena itu tidak baik dan itu kan berkebohongan. Sekali kamu berbohong, selamanya sama tidak akan dipercaya.
Jadilah orang yang jujur. Sudah ya? Sudah ditutup tugasnya. Silakan dikumpulkan di bangku masing-masing. Dikumpulkan di bangku masing-masing. Siap? Silakan dikumpulkan di bangku masing-masing. Sudah. Di bangku masing-masing ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai ya semuanya ya. Oh, sudah selesai. Gimana perasaannya kalian hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Nah, kita sudah lihat video, kita sudah membahas tentang soal, terus nah, kita sudah belajar apa hari ini? Tentang teks apa? Narasi. Terus bisa mengerjakan dengan benar tadi evaluasinya? Bisa. Bagus, good job. Terus gimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Bahagia terus. Semoga kita menjadi anak yang solih-solihah, tercapai semua cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk besok kita juga akan kembali membahas narasi dan dongeng, tapi berbeda. Intinya tentang dongeng, entah itu dongeng tentang asal-usul atau lain sebagainya. Saya akhiri dari sini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.